Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah misteri kosan tua. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, saya sarankan untuk kalian semua untuk memakai earphone terbaik kalian untuk mendengarkan cerita kali ini. Karena agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Sore hari Tania pulang dari kampus dengan tubuh yang sudah lelah juga tugas yang cukup banyak. Sekarang, Tania harus terbiasa dengan keadaan seperti ini, yang biasanya selalu berleha-leha. Sekarang harus lebih gesit dan juga rajin. Di dunia yang serba modern ini dan juga canggih ini, ia harus bisa menjadi apa yang ia inginkan, terkhusus untuk membanggakan kedua orang tua dan juga bangga atas dirinya sendiri. Tania menatap lesu rumah yang ia tempati sekarang. Belum juga satu hari ia sudah merasa ada orang yang telah mengawasinya. Hal-hal aneh pun mulai terjadi, entah sampai kapan ia akan terus tinggal di rumah ini. Tania lalu berjalan memasuki gerbang dengan langkah besar agar bisa cepat ke kamar untuk beristirahat dan melupakan sejenak pikiran yang terus berputar di dalam otaknya. Di saat akan menaiki tangga, Tania tidak sengaja menabrak seorang laki-laki. Brak! Au, maaf ya, aku nggak sengaja. Dengan tubuh yang terjatuh, sekaligus malu, Tania memilih untuk cepat-cepat pergi ke atas untuk menjauhi lelaki tersebut. Lelaki itu pun merasa heran akan sikap perempuan tersebut dan memilih mengangkat bahu tidak peduli. Akan tetapi, saat akan melangkah, lelaki itu pun menemukan sebuah buku dengan sampul bernama Tania Abidin dari Fakultas Hukum. Apa punya cewek tadi? Balikin gak ya? Nanti malam aku balikin aja deh. Takutnya buku penting ini. Gumamnya lalu pergi menuju ke kamarnya. Di sini Tania yang akan mengerjakan tugasnya merasa kebingungan. Ia terus mencari buku itu kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Sial, satu kata yang menimpa Tania. Jika ia tidak mengerjakan tugas, apa yang akan dia dapatkan nanti? Hukuman. Itu sudah pasti. Tetapi Tania akan merasa malu. Masa di tugas pertama ia tidak mengerjakannya, itu akan memberikan kesan buruk pada dosen. Tania pun memilih untuk pergi ke dapur, mengambil segelas air. Saat melewati tangga menuju lantai bawah, Tania tidak menyadari ada kehadiran seseorang yang mengikutinya. Hei, sapa orang itu dengan ramah. Tania menoleh dan kaget menemukan seorang laki-laki berada tepat di hadapannya. Dan yang membuat Tania lebih kaget lagi, lelaki itu yang ia tabrak tadi sore. Tania merasa akan mendapatkan musibah setelah melihat lelaki itu menghampirinya. Perasaan aneh yang tadi ia rasakan sekarang kembali merayap di dalam hatinya. Kenapa ya? Bukannya tadi aku udah minta maaf? Tanya Tania mencoba menenangkan kegelisahannya. Iya, aku cuma mau balikin buku ini, takutnya kamu butuh kan? Bukuku, makasih ya. Ya, tadi aku udah cari kemana-mana gak ketemu. Ya gak bakalan ketemu lah, orang jatuh pas kamu itu nabrak aku tadi. Sekali lagi maaf ya. Iya gak apa-apa, kenalin, namaku Rian. Aku Tania. Sekali lagi makasih ya. Iya gak apa-apa. Aku ke bawah dulu ya. Takut ketahuan sama ibu kos. Iya, silakan. Lelaki yang bernama Rian itu pun
pergi meninggalkan Tania di dalam dapur sendirian. Tania yang sudah menemukan apa yang ia cari itu pun segera kembali ke kamar untuk mengerjakan tugasnya. Tania, sapa seseorang yang membuat langkah Tania terhenti di ambang pintu masuk menuju kamar. Iya, kenapa Mit? Tanya Tania langsung saat melihat raut wajah gelisah Mita. Lo ngapain ngajak cowok ke atas? Bukannya ibu kos udah larang, jangan ada cowok yang naik ke atas. Itu, aku, tadi cowok itu nganterin bukuku yang nggak sengaja jatuh di bawah, jawab Tania dengan gugup. Ya, kamu kan bisa ambil ke bawah, gimana sih? Jawab Mita dengan suara keras. Aku nggak tahu, tadi cowok itu tiba-tiba udah ada di atas. Tolong jangan bilangin ibu kos ya, please, ucap Tania memohon. Bagaimanapun ia tidak sanggup jika harus diusir dari dalam kos ini sekarang. Iya deh, semoga nggak terjadi apa-apa, gumam Mita pelan tetapi masih bisa didengar jelas oleh Tania. Tania merasa ada yang Mita sembunyikan dari dirinya, tetapi kali ini Tania yang salah sehingga lelaki itu nekat menemuinya ke atas. Ia tidak berhak untuk menanyakan apa sebab kegelisahan yang dialami oleh Mita sekarang. Kenapa? Nggak apa-apa kok. Ya udah, kamu istirahat aja. Lain kali jangan melanggar apa yang sudah jadi peraturan di sini. Aku ke kamar dulu, ucap Mita lalu pergi. Kenapa sih? Tanya Tania pada dirinya sendiri, lalu memilih untuk segera masuk ke dalam kamar dan mengerjakan tugasnya yang tertunda. Saat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tiba-tiba lampu mati dan sialnya tugas Tania belum selesai. Tania yang susah membaca karena keadaan yang gelap dan baterai handphone yang sudah sedikit memilih untuk pergi ke dapur dan mencari lilin. Di luar terasa sunyi dan sepi, hanya penerangan handphone yang menerangi jalan Tania. Tania tidak menemukan siapapun di sini. Serasa ia sendirian yang menghuni rumah sebesar ini. Brak! Tiba-tiba terdengar suara bantingan pintu. Tania yang kaget pun langsung menoleh ke arah suara itu. Wush! Angin tiba-tiba berembus menerpa kulit wajahnya. Tania merasakan keanehan itu kembali. Suhu ruangan tiba-tiba terasa memanas membuat butiran keringat mengalir turun dari pori-pori wajahnya. Tania memilih untuk segera pergi dari dapur. Ia membuka pintu dapur dengan terburu-buru. Di lorong menuju kamar, Tania tidak sengaja menabrak seseorang sampai terjatuh ke lantai. Saat menoleh ke belakang, Tania melihat seseorang perempuan menggunakan dress selutut berwarna biru membelakanginya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Tania segera bangkit dan masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintunya dengan cepat. Dengan perasaan yang gelisah, ia naik ke atas ranjang dan kemudian menutupi seluruh badannya dengan selimut, lalu memilih untuk segera tidur dan melupakan tugas yang belum selesai itu. Suara ketukan dari pintu membuat Tania terbangun dari tidur lelapnya. Tania melihat jam yang terpasang di dinding menunjukkan pukul 12:05, yang berarti sudah tengah malam. Tok, tok. Iya, sebentar, teriak Tania kesal karena sudah membangunkan dirinya. Ia akan memarahi siapapun yang telah mengganggu waktu tidurnya seperti ini. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, Tania segera bangkit dan kemudian membukakan pintu. Tetapi saat pintu sudah terbuka, dia tidak menemukan siapapun dan yang membuat Tania menoleh ke kiri dan kanan juga. Tania merasa sedikit heran. Apa ada orang yang iseng yang berniat mengganggunya? Tanpa berpikir panjang, Tania kembali menutup pintu. Sebelum pintu tertutup sepenuhnya, tiba-tiba ada sekelebat bayangan putih yang masuk ke dalam kamar. Brak! Pintu jendela yang awalnya tertutup kini telah terbuka dengan sendirinya. Hembusan angin malam masuk menerpa kulit wajah Tania.
sinar rembulan memancarkan cahaya indahnya malam ini. Untuk sesaat, Tania ini merasa terpaan akan keindahannya, meski merasa sedikit kaget karena terbuka secara tiba-tiba. Tania berjalan mendekat, berniat untuk menutup kembali jendelanya. Akan tetapi, sesosok bayangan tiba-tiba muncul dan mendorong tubuh Tania keluar jendela. Tania yang cekatan pun langsung memegang kayu pembatas jendela, sehingga dirinya tidak terjatuh ke bawah. Tania ketakutan bagaimana jika ia jatuh. Di bawah terdapat banyak ranting pohon besar yang sudah mengering. Jika Tania jatuh, maka ia akan mati tertusuk oleh ranting-ranting pohon itu. Setelah dirasa cukup tenang, Tania akan segera menutup dan mengunci jendela. Akan tetapi, Tania melihat banyak perempuan berjalan mengenakan bermacam-macam jenis dress dengan warna yang berbeda-beda. Perempuan-perempuan itu terlihat mengelilingi kos tua ini. Semakin lama perempuan yang Tania lihat malah berubah menjadi perempuan yang sangat menyeramkan. Ada yang menyeret-nyeret kakinya, kepala yang hampir putus, baju putih berlumuran darah, tangan yang patah, serta ada yang tidak memiliki kaki, tangan dan tubuh yang penuh dengan luka. Tania yang merasa ketakutan segera menutup jendela dengan cepat. Tania jadi teringat perkataan Mita yang sudah menegurnya tadi sore, dan ia telah melanggar 2 kali peraturan yang ada di sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Tania merasa ada hal-hal yang ganjil di sini. Tania merasa perempuan-perempuan tadi bukanlah manusia tetapi setan. Tania menjadi penasaran apa yang dulu telah terjadi di dalam kos tua ini. Tania memang penakut, tapi rasa takutnya sudah terkalahkan oleh rasa penasaran saat tadi melihat perempuan-perempuan itu yang awalnya baik-baik saja, lalu berubah menjadi menyeramkan. Yang anehnya, mereka terlihat mengelilingi gedung tua ini seperti mencari sesuatu, tetapi apa? Tania jadi merasa bingung sendiri. "Kamu melihatnya bukan?" ucap seseorang membuat Tania menoleh. Di depan pintu kamar yang masih sedikit terbuka memperlihatkan seorang perempuan yang selalu mengganggu Tania, lalu menghilang entah kemana. "Apa? Mereka membutuhkan bantuan. Bantuan apa? Mereka bukan manusia kan?" ucap Tania lalu mendekat ke arah perempuan yang selalu memakai dress berwarna pink itu. Kali ini perempuan itu membawa bunga mawar. "Ini untuk apa? Aku gak butuh bunga dari kamu," teriak Tania kesal. Tania merasa lelah, pikirannya terus berkecamuk. Apa ini nyata? Tania masih berharap ini hanya mimpi. "Untukmu, dan itu akan menjauhkan kamu dari bahaya. Simpanlah di dalam kamarmu." "Apa maumu?" "Aku tahu, kamu gak sebaik itu kan? Siapa namamu?" "Namaku Malta, jaga dirimu baik-baik," ucapnya lalu pergi. Saat Tania akan mengejar gadis yang selalu menggunakan dress berwarna pink yang ternyata bernama Malta itu sudah tidak ada. Tania menghela nafas lelah, teka-teki apa yang telah menghampiri kehidupannya. Tania memilih tidak ambil pusing, mengambil bunga yang tergeletak di lantai, lalu memilih untuk mengunci kembali pintunya dan mencoba untuk melanjutkan tidurnya yang sempat terganggu. Meski ia tidak yakin akan tertidur dengan cepat, Tania masih berharap bahwa ini hanyalah mimpi. Sinar mentari merayap masuk melalui celah-celah jendela. Tania mengerjapkan matanya untuk menyesuaikan cahaya yang ada di dalam ruangan. Ia melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Tania kaget. Ia harus segera pergi ke kampus. Dengan gesit, Tania menyambar baju ganti serta peralatan mandinya. Ia langsung berlari agar segera sampai ke kamar mandi. Di kamar mandi ternyata sudah banyak orang yang mengantri. Pantas saja, pagi kemarin masih sepi,
Mungkin karena mereka mandinya siang seperti ini. Misi-misi, gue duluan, udah telat nih, ucap Tania menerobos masuk secara paksa, membuat sebagian orang mundur. Dengan cepat Tania masuk dan juga mulai ritual mandinya tanpa memperdulikan teriakan kesal dari orang lain. Tania keluar pun suasananya masih ramai, ia harus kembali berdesak-desakan agar bisa keluar. Tanpa sarapan terlebih dahulu, Tania memilih untuk langsung berangkat ke kampus. Di lorong, Tania bertemu dengan Mita. Tania berniat untuk menyapa, akan tetapi Mita terlihat enggan untuk berbicara dengan Tania dan pergi begitu saja tanpa senyuman ataupun sapaan. Tania yang sudah merasa telat tidak begitu memperdulikan sikap Mita kepadanya. Yang terpenting, ia harus bisa sampai ke kampus dengan secepat mungkin yang ia bisa. Apalagi ia harus menunggu kendaraan umum seperti angkot. Lama Tania menunggu. Angkot yang dinanti-nanti pun tidak kunjung datang, membuat Tania menggerutu kesal. Tidak lama kemudian, seseorang dengan motor metiknya menghampiri Tania lalu membuka helm. Mau bareng? Tanyanya pada Tania. Kamu? Tania merasa kaget saat melihat Rian yang mengajaknya untuk berangkat bersama. Tania masih ingat dengan lelaki itu, lelaki yang membuat dirinya sudah terkena sial. Mau bareng gak? Kita satu gedung kok. Aku fakultas ekonomi. Tania yang kebingungan karena sudah hampir telat memilih untuk ikut bersama lelaki yang telah membawa malapetaka dalam hidupnya. Anggap saja Rian sedang berbalas budi atas kemalangan yang Tania alami. Makanya Tania mau berangkat bersama Rian. Rian membawa motornya dengan keadaan sedang. Sesekali mereka mengobrol yang membuat mereka terlihat begitu dekat. Seperti biasa, Tania pulang di sore hari. Sekarang hari-harinya ia habiskan untuk belajar di kampus dan di perpustakaan. Jika Tania sudah berada di kosan, ia tidak akan bisa berkonsentrasi dengan pelajaran. Malah akan memikirkan tentang perempuan-perempuan yang selalu memakai dress itu. Tania pulang bersama Rian. Kebetulan tadi itu Tania berpapasan dengan Rian dan Rian mengajaknya untuk pulang bersama. Tania memilih ikut saja, hitung-hitung menghemat pengeluaran yang ia punya untuk keperluan yang lain. Yan, aku ke atas duluan ya, makasih ya. Iya, tapi kenapa cowok dilarang buat naik ke atas ya? Aku juga nggak tahu. Soal waktu itu aku minta maaf ya. Ya tadinya aku mau nungguin kamu di sini, di bawah sini. Tapi aku lihat kamu jalan ke sana, jadi ya aku ikutin aja. Iya, nggak apa-apa kok. Aku ke atas dulu ya. Iya, aku juga mau ke kamar. Ya udah, bye. Jawab Rian, lalu kemudian pergi meninggalkan Tania di perbatasan tangga menuju lantai atas, tempat kamar wanita berada. Tania menghela nafas pelan, lalu mulai menaiki anak tangga satu persatu. Firasat buruk mulai hinggap di dalam hatinya saat melihat seseorang perempuan mengenakan dress berwarna biru laut. Mil, dia siapa? Ucap Tania saat melihat Mila, sambil menunjuk ke arah perempuan yang memakai dress itu. Oh dia itu Safira, kenapa? Tanya Mila saat melihat raut cemas di wajah Tania. Enggak, gue cuma heran aja. Ngapain dia pakai dress di sini? Ya gue juga nggak tahu. Biasanya dia pakai kaos sama celana training. Mungkin dia mau datang ke suatu acara kali. Ya mungkin, ucap Tania ragu. Gue duluan ya, ada urusan. Iya. Tania memilih untuk tidak memperdulikan perempuan itu. Mungkin hanya kebetulan wanita itu memakai dress saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tania pun memilih untuk segera pergi ke kamar. Di dalam kamar, Tania menemukan bunga mawar merah yang tersimpan di atas meja. Jadi, yang semalam bukan mimpi. Masa sih?
gumamnya pelan sambil memegang bunga mawar itu. Saat Tania akan membuangnya, ia teringat pesan perempuan itu, Malta. Tania memilih untuk menyimpannya, untuk berjaga-jaga kalau memang ada sesuatu. Lalu ia teringat untuk ke kamar mandi karena badannya sudah bau dan lengket. Tania juga harus tidur lebih awal agar tidak kesiangan lagi. Di sepanjang lorong tampak begitu hening, padahal tidak terlalu sepi, ada beberapa yang berlalu lalang. Mungkin penghuni kamar yang lain sudah pada pulang, jadi sudah mulai ramai karena sebentar lagi sudah waktunya makan malam. Tania memulai ritual mandinya dengan cepat. Ia tidak betah berlama-lama berada di dalam kamar mandi. Tidak lama Tania mendengar perbincangan seseorang di luar yang mengeluhkan tentang kesehariannya seperti sekolah, kerja, kuliah, membuat Tania sedikit lebih tenang karena ia tidak merasa sendirian di tempat ini. Sampai ada suatu hal yang menarik perhatiannya. Mereka membicarakan tentang sikap Safira yang katanya terlihat berbeda dari biasanya. Tania yang sudah selesai pun memilih untuk menghampiri mereka dan kemudian bertanya, "Safira itu yang mana sih?" Semua orang yang berada di kamar mandi langsung menoleh ke arah Tania dengan heran. Mereka pernah melihat Tania saat ibu kos memperkenalkannya, akan tetapi mereka belum sempat berbicara karena kesibukan masing-masing. Lo penghuni kamar baru itu kan?" Tanya seorang perempuan yang memakai kacamata. "Iya, ngapain lo nanya tentang Safira?" Tanya perempuan yang satunya lagi. "Enggak, gue cuma denger tadi waktu di dalam dan sedikit kepo aja, hehe. Itu Safira jarang-jarang pakai dress, malam-malam begini lagi. Biasanya juga cuman pakai kaos doang, apalagi Safira kan orang yang cuek sama penampilan," jawab perempuan berkacamata itu. "Oh, cuman itu. Anehnya di mana? Itu wajar-wajar saja kan?" Tatapan matanya terlihat kosong, pokoknya aneh. "Lo kan gak kenal dia juga," jawab perempuan yang satu lagi terdengar sinis, membuat Tania enggan untuk bertanya lebih lanjut lagi. "Oh gitu. Gue duluan ya." "Nama lo?" cegah seorang perempuan berkacamata itu. "Tania. Gue Amira dan dia Eva," ucap perempuan berkacamata yang ternyata bernama Amira. "Oh, oke. Gue duluan ya. Bye," ucap Tania lalu melesat pergi meninggalkan keheranan di pundak Amira, Eva, dan beberapa orang lainnya. Tania ikut makan malam bersama. Suasananya sangat-sangat ramai dan juga hangat. Akan tetapi, sejak saat itu Tania selalu mendapatkan tatapan tajam dari Mita. Jikalau bertemu ataupun berpapasan membuat Tania merasa tidak enak akan hal itu. Setelah makan malam, Tania memilih untuk ke kamar Mita dan meminta maaf akan kejadian waktu itu. Tok, tok. Mita membuka pintu dengan pelan, tetapi saat melihat wajah Tania, Mita terlihat akan menutupnya kembali, namun perkataan Tania membuat Mita mengurungkan niatnya. "Maaf," ucap Tania dengan wajah memelas. "Masuk," jawab Mita dengan enggan dan terlihat dengan jelas raut wajah yang tidak sukanya itu. "Gue mau minta maaf." "Soal apa?" "Itu waktu Rian naik ke atas, bukan urusan gue." "Tapi lo jauhin gue, Mit." "Ya terserah gue lah. Gue cuma mau minta maaf dan ingin tahu asal-usul gedung ini menjadi kos. Sudah beberapa hari ini gue ngalamin beberapa kejadian ganjil sejak gue ngelakuin kesalahan itu." "Lo ngejauhin gue kenapa? Apa karena itu juga?" ucap Tania panjang lebar, mencoba untuk menemukan informasi serta sebab Mita menjauhi dirinya. Tania merasa tidak mungkin jika hanya hal sepele seperti ini Mita menjauhinya. "Karena gue gak mau kena musibah. Gue gak mau jadi kor." "Mita!" teriak seseorang dari luar. Mita dengan cepat membuka pintu dan melihat Azahra.
yang sudah berada di depan pintu dengan napas yang tidak karuan. Juga raut wajah yang terlihat panik serta butiran-butiran keringat yang memenuhi wajahnya, mungkin karena habis berlarian. Tapi kenapa? Tanya Mita dengan panik. Safira kenapa? Dia jatuh dari jendela kamarnya dan katanya meninggal di tempat. Hah? Kok bisa? Tanya Mita tidak percaya, lalu melirik sekilas Tania dan ikut berjalan bersama Azhara untuk melihat dan bertanya kejadian yang sebenarnya. Tania yang mendengarnya merasa bingung. Bagaimana bisa orang itu jatuh dari jendela? Tania memilih untuk melihatnya sebentar lalu kembali ke kamar dan kemudian merenungi apa yang sebenarnya telah terjadi sampai tanpa sadar Tania sudah mulai mengantuk dan tertidur pulas. Tania sengaja memasang alarm di jam 12 malam agar ia bisa menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan perempuan-perempuan pemakai dress itu. Tania merasa mereka adalah arwah penasaran ataupun tumbal. Tetapi Tania harus memiliki bukti, jangan sampai ia asal menuduh, apalagi ini negara hukum. Dengan perlahan Tania berjalan keluar kamar. Di luar hanya ada lorong sepi dengan pencahayaan lampu yang redup dan suasana yang sunyi, bahkan Tania merasa hewan malam pun enggan untuk bersuara di sekitaran sini. Tania lalu berjalan menyusuri lorong. Ia akan menelusuri semua kamar dari mulai kamar mandi. Sepanjang perjalanan, Tania merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya, akan tetapi Tania tidak menemukan siapa-siapa selain dirinya sendiri. Tania berpikir mungkin itu hanyalah khayalannya sendiri akibat sedikit merasa takut akan situasi seperti ini. Di kamar mandi, Tania tidak menemukan petunjuk apapun, hanyalah ruangan yang sunyi dan lembab. Tania merasa sedikit merinding karena suhu udara yang tiba-tiba berubah. Tania lalu kembali keluar untuk menyusuri kamar-kamar yang lain. Tania hanya bisa mengintip dari lubang kunci untuk melihat apakah ada penghuninya atau kosong. Dari sekian banyak kamar yang ada, hanya 2 kamar yang kosong. Mungkin salah satunya kamar milik Safira. Saat Tania hendak kembali ke kamar, sebuah suara langkah kaki menghentikannya. Tania dengan segera berlari ke pojok ruangan untuk bersembunyi. Dari sudut pojok dengan pencahayaan yang remang-remang, Tania melihat pemilik kos, Ibu Miranda, masuk dengan membawa nampan yang Tania sendiri tidak tahu apa itu isinya. Cukup lama, Miranda ini berada di dalam sampai akhirnya. Tania melihat Miranda keluar dengan wajah terlihat tersenyum. Tania merasa heran, apa yang sebenarnya sudah terjadi. Setelah semua pikiran yang berkecamuk, akhirnya Tania memutuskan untuk mengendap-endap dan mencoba masuk ke dalam kamar itu. Entah sebuah keberuntungan atau kesialan, pintu kamar itu tidak terkunci. Tania masuk dan menemukan sebuah dress selutut berwarna hijau tua dengan beberapa buah-buahan serta kemenyan yang sudah menyala. Tidak lupa taburan kelopak melati yang berterbaran di sekitaran ruangan itu. Tania pun tidak habis pikir apa yang sebenarnya Ibu Miranda lakukan dengan kemenyan dan buah-buahan ini. Tania merasa Ibu Miranda melakukan pesugihan atau semacamnya, tetapi apa mungkin? Tania pun memilih untuk segera keluar sebelum ketahuan. Akan tetapi saat hendak berbalik, ruangan yang awalnya terang mendadak gelap, lalu terdengar suara tangisan seorang perempuan. Suaranya terdengar lirih dan amat menyedihkan. Tania mencoba untuk mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tidak lama lampu kembali menyala memperlihatkan seorang perempuan dengan mengenakan dress hijau tua yang sama persis dengan yang Tania lihat di nampan. Perempuan itu berdiri membelakangi Tania. Tania terpaku dengan sosok itu.
Matanya seakan terkunci untuk terus melihat ke arahnya. Tidak lama, sosok itu menoleh dengan perlahan dan memperlihatkan bentuk wajahnya yang hancur. Tania merasa jantungnya berhenti berdetak untuk beberapa saat. Napasnya terasa tercekat dengan mata yang tidak berkedip. Di hadapannya terdapat sosok perempuan dengan wajah yang hancur. Sebagian wajahnya sudah tidak berbentuk, hanya ada darah serta goresan-goresan di sekujur tubuhnya. Tidak lupa Tania juga melihat kakinya yang tidak menapak di lantai. Setelah sadar akan situasi, Tania memilih untuk segera pergi dari kamar itu. Dan entah kemana pikirannya, Tania malah memilih untuk pergi ke dapur karena merasa haus akibat melihat sosok yang mungkin itu hantu atau hanya hayalan belaka. Di dapur sama sepinya dengan tempat-tempat yang lain. Dengan sekali tegukan, Tania menghabiskan 1 gelas air putih. Sudut matanya melihat sosok bayangan putih di pojok ruangan. Ia merasa penasaran dan berniat untuk menghampirinya. "Tania?" tanya seseorang dari belakang, membuat Tania sedikit kaget dengan suara yang tiba-tiba itu. Tania menoleh dan menemukan sosok pemilik kos itu, yaitu Miranda. Iya, kenapa Bu?" tanya Tania mencoba untuk bersikap biasa-biasa saja. "Apain kamu di sini? Bukannya Ibu udah bilang jangan keluar kamar tengah malam begini?" "Ini Bu, Tania tadi haus jadi kesini deh. Kamu kenapa keringetan?" "Panas Bu. Oh iya, Tania ke kamar dulu ya." "Iya, lain kali jangan keluar kamar malam-malam. Bawa minum ke kamar biar nggak keluar." "Iya Bu, permisi." Setelah meletakkan gelas, Tania segera pergi agar tidak dicurigai oleh Miranda. Sesamanya di kamar, Tania segera mengunci pintu dan memilih untuk kembali tidur. Tania masih berharap ini hanyalah mimpi. Meski itu tidaklah mungkin, karena Tania menyadari satu hal. Jika hanya mimpi, Tania akan lupa saat terbangun, tetapi ini tidak. Tania selalu terbayang-bayang oleh wajah-wajah perempuan pemakai dress itu. Tania tidak akan mau melanjutkan penelusuran ini. Sudah cukup sampai di sini. Tania tidak mau terlibat lebih dalam lagi, apalagi ini menyangkut nyawanya. Setelah semua pemikiran yang tidak ada habisnya, Tania segera ke atas ranjang dan memilih untuk tidur kembali. Hari ini Tania bangun siang karena tidak masuk kuliah. Entah untuk alasan apa, Tania merasa dirinya berada dalam masalah yang sangat besar. Saat Tania masuk ke ruangan tersebut, bukan hanya sosok itu yang melihatnya, melainkan ada orang lain, yaitu Mila. Mila yang selalu mengawasi apa yang Tania lakukan sejak pertama kali bertemu, untuk suatu alasan yang penting atau hanya sekedar iseng, Tania tidak mengetahuinya. Seperti biasa, kamar mandi akan selalu penuh di atas jam 6 pagi. Pasti antriannya panjang. Akan ada yang Tania lakukan hari ini. Ia akan mengantri untuk mendapatkan informasi mengenai Safira, gadis pemakai dress sebelum kematiannya. Lo tahu nggak? Ucap seseorang memulai pembicaraan dan Tania dengan sigap menajamkan pendengarannya. Apa? Itu loh, Safira. Katanya belum jatuh kan ada ibu kos yang masuk ngasih dress kayak Safira. Bukannya memang setiap beberapa bulan sekali ibu suka ngasih baju-baju ke anak kos perempuan kan? Tapi apa pernah lo tahu, setiap penghuni yang dikasih dress selalu bernasib sial. Ya memang sih ada beberapa yang tetap baik-baik aja. Kalau dipikir-pikir, emang iya ya? Apa ibu kos pakai pesugihan? Jangan ngomong gitu deh. Nanti jadi fitnah loh. Kalau sampai ke telinga ibu gimana? Timpal seseorang membuat kedua perempuan itu berhenti berbicara. Tania akhirnya mendapatkan sedikit informasi. Ia akan menanyakan masalah ini pada Mila, karena sepertinya
dia sudah hafal tentang sejarah gedung ini. Setelah selesai sarapan, Tania langsung mendekati Mila dan ikut ke kamar Mila untuk sekedar berbasa-basi dengan alasan jenuh berada di dalam kamar sendirian. Tugas pun sudah tidak ada, bukannya tidak ada tetapi sudah Tania selesaikan di kampus kemarin. Tania lalu duduk bersebelahan dengan Mila sambil menonton channel yang menayangkan film kartun. Kebetulan Tania dan juga Mila menyukai film kartun itu sampai Tania berucap, "Mil, sejak kapan lo tinggal di sini?" Mila menoleh ke arah Tania lalu tersenyum simpul. Tania yang melihat senyuman itu merasa sedikit aneh. Sekarang udah hampir 6 bulan. Kenapa? Masih terbilang baru ya? Iya. Perasaan pertama lo masuk di sini gimana? Biasa aja. Soalnya gue suka tekstur-tekstur bangunan tua seperti ini sih. Lo gak ngerasa ada yang mengganjal gitu? Ada waktu 3 bulan sebelum ngekos di sini katanya ada yang bunuh diri, makanya gue milih tinggal di sini. Kenapa? Lo gak takut kalau di sini ada hantunya? Ya bukan begitu, menarik aja sih. Sudah tahu ada yang mati di gedung ini, tapi tetap aja masih banyak yang mau ngekos di sini. Kok bisa? Tanya aja sama diri lu sendiri. Karena harga sewa kamar murah, termasuk dapat makan 2 kali. Nah, itu tahu. Setelah itu, apa pernah ada yang meninggal lagi di sini? Ada, sahabatnya Mita. Oh ya? Kenapa? Katanya sih overdosis. Kapan? Setelah gue baru tinggal di sini 2 bulanan. 4 bulan lalu ada kali. Emang Mita sudah lama tinggal di sini? Iya, dia dan juga sahabatnya udah lama, mungkin udah sekitar 2 tahun yang lalu. Kenapa? Oh gitu, gue duluan ya. Ada beberapa hal penting yang harus gue urusin. Iya. Tania pun memilih untuk segera pergi ke kamar Mita. Tetapi saat pintu diketuk tidak ada yang menjawab. Mungkin sedang keluar. Tania akhirnya memilih untuk pergi ke kamarnya sendiri, berniat untuk istirahat. Satu pintu sudah terbuka, Tania merasa sedikit kaget dengan kehadiran Miranda di dalam kamarnya. Ibu, ngapain di sini? Kamu habis dari mana aja sih ya? Ibu nungguin di sini. Dari kamar Mila, ada apa ya, Bu? Ibu cuma mau ngasih ini, dress buat kamu, ini baju bekas anak ibu. Bajunya masih bagus. Sayang kalau gak dipakai, sepertinya cocok untuk kamu. Gak usah Bu, lagian saya gak suka baju seperti itu. Gak apa-apa, simpen aja dulu. Siapa tahu nanti kepake kan. Tapi Bu, gak usah tapi-tapian. Ini simpen, ibu mau keluar dulu. Iya Bu, hati-hati. Tania yang melihat kepergian Miranda menatap dengan tatapan kosong. Apa ia yang akan menjadi korban selanjutnya? Tania harap tidak, karena ia masih menginginkan untuk hidup dan kemudian membanggakan kedua orang tuanya serta dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi apa yang ia mau. Mita yang tidak sengaja melihat ibu kos keluar dari kamar Tania merasa sedikit penasaran dan memilih untuk segera menghampiri Tania di dalam kamarnya. Tania yang merasa ada kehadiran seseorang pun segera menoleh dan kemudian menemukan Mita yang datang lalu menutup pintu. Mita terus memperhatikan Tania sampai ia melihat baju yang dipegang oleh Tania, sebuah dress berwarna biru muda. Baju dari siapa? Tanya Mita. Membuat Tania sedikit keheranan untuk apa Mita datang dan mengajaknya mengobrol, bukannya Mita sedang marah padanya. Sejak kejadian itu, dari ibu kos. Terus kenapa lo melamun? Tadi gue dengar pembicaraan orang di kamar mandi. Katanya orang yang dikasih dress sama ibu kos akan mengalami kejadian sial, bahkan sampai kematian. Gue takut, Mit. Gue takut. Kenapa mesti takut? Lo percaya sama yang gituan? Musrik tahu? Ucap Mita dengan nada bercanda. Gue beneran takut. Gimana kalau gue mati di sini coba? Lo gak bakalan mati selama mawar merah itu ada di kamar lo.
ucap Mita sambil menunjuk ke arah bunga mawar yang berada di atas meja. Lo tahu tentang bunga mawar itu? Gue tahu. Apa gue bakalan selamat? Tergantung nasib jalan hidup lo sendiri. Ceritakanlah. Ceritakan semuanya yang sudah terjadi dengan gedung tua ini. Ya udah baik. Gue bakalan menceritakan semuanya yang gue tahu tentang gedung ini. Namun di part yang selanjutnya ya teman-teman, karena cerita ini bersambung ke part yang selanjutnya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan dari cerita ini, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini. Karena dengan stay tune terus di channel ini, kalian akan mendapatkan asupan video-video cerita horor yang mungkin bisa menemani kegabutan kalian ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.